Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi berikutnya pada struktur aljabar, yaitu mengenai grup faktor. Indikator capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa diharapkan mampu mendefinisikan apa itu subgrup normal dan bagaimana pembentukan dari grup faktor. Nah, kita awali dengan definisi subgrup normal. Ada dua definisi dari subgrup normal. Yang pertama, yang menyatakan bahwa misalkan N adalah suatu subgrup normal dari G, maka setiap koset kiri dari N dalam G juga merupakan koset kanannya. Artinya, kita menyatakan bahwa koset kiri dari N di A harus sama dengan koset kanannya. Jadi dia harus benar-benar sama, maka itu dikatakan dengan maka N-nya nanti akan kita nyatakan sebagai subgrup normal. Jadi tinggal ditunjukkan saja koset kanan dari N apa, koset kirinya dari N apa, kemudian jika sama maka dia merupakan subgrup normal. Kemudian ada definisi kedua yang menyatakan bahwa N adalah subgrup normal dari G jika berlaku untuk setiap G anggota G dan N anggota N, maka berlaku G inverse N G juga ada di N. Jadi ketika dioperasikan ketiga ini, maka dia akan tetap berada di N. Ya, sekali lagi tanda ini kita baca untuk setiap. Sedangkan jika terdapat tanda pangkat -1 pada sebuah elemen, ini kita baca sebagai inverse. Nah, notasi dari subgrup normal adalah N seperti tanda segitiga, tapi arah puncaknya ke N ada di G. Jadi ini kita baca dengan N subgrup normal dari G. Oke, kita lihat contohnya. Karena definisinya ada dua, contohnya kita buat ada dua. Untuk definisi pertama menyatakan bahwa subgrup dikatakan normal apabila koset kiri sama dengan koset kanan. Ini kita ambil dari contoh koset kita sebelumnya. Jika kita punya himpunan G, himpunan dari bilangan bulat, dan G ini merupakan grup terhadap operasi penjumlahan. Ini dibaca operasi penjumlahan bukan positif, merupakan grup, dan S adalah subhimpunan dari G yang anggotanya adalah kelipatan 4 dari G. Maka kita bisa tentukan koset kanannya mana, koset kirinya mana. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah tentukan koset kanan dan kiri dari S. Nah, bisa kita lihat kalau ternyata koset kanannya sama dengan koset kiri. Jika sudah nyata bahwa koset kanan sama dengan koset kiri, maka S adalah subgrup normal dari G. Berikutnya contoh untuk menggunakan definisi yang kedua. Nah, misalkan kita punya grup simetri berderajat 3. Jadi kalau dinyatakan grup simetri berderajat 3, artinya ini merupakan grup permutasi. Nah, ya, jadi grup simetri berderajat 3 itu sama halnya dengan grup permutasi. Nah, simetri berderajat 3 ini merupakan grup permutasi dengan N-nya sama dengan 3. Jadi kalau N-nya sama dengan 3, maka nanti anggota permutasinya adalah 3 faktorial, yaitu 6. Ini dia. Anggota permutasinya kita buatkan dalam bentuk siklus, ya. Oke, dalam bentuk siklus. Oke, grup permutasi kita buatkan tidak dalam bentuk matrik dua baris, tapi dalam bentuk siklus. Jadi kalau 1, 2 artinya 1 dipetakan ke 2, 3 dipetakan ke 3. Jadi kalau siklus 1, 2, ini berarti bentuk permutasinya 1, 2, 3, 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 1, 3 dipetakan ke 3.
Begitu yang lainnya. Nah, misalkan kita punya himpunan K yang merupakan himpunan dari G. Kita ambil 1, 2, 3, dan 1, 3, 2. Ini juga ada di G. Lalu kita operasikan. Nah, definisinya menyatakan tadi jika G inverse N kali G ada di N-nya ya, ada di N. Nah, karena kita N-nya ini merupakan himpunan K, maka yang akan kita lihat adalah G inverse K, G ada di K. Ini yang akan kita lihat, di mana G ini adalah anggota G dan K adalah anggota K. Dan ini harus kita lakukan untuk setiap K. Nah, kita lihat di sini ya, siklus atau permutasi 1 ke 2 diinverskan, kita kalikan dengan 1, 2, dan 3 dikali dengan 1, 2. Ingat, ini merupakan permutasi ya, merupakan permutasi. Berarti mengalikannya seperti mengalihkan permutasi. Kita lihat, 1 dipetakan kemana? 1 di sini, 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 3, 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 3, oke, 2 dipetakan ke 3, oke, 1 dipetakan ke 2, 1 dipetakan ke 2, berarti ini salah, ini harusnya 2, kemudian 2 dipetakan ke 3, di sini tetap 3 dipetakan ke 3. Nah, ini hasilnya 1, 2, 3. Nah, coba yang kedua, 1 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 2, 1 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 2, dan selanjutnya 2 dipetakan ke 2. Nah, ini benar ya. Begitu seterusnya. Nah, kita lihat ini semua, sampai di sini ya, ini semua itu ada di K. Karena ini semua ada di K, maka bisa kita simpulkan G inverse kali K kali G itu tetap ada di K. Maka K-nya adalah subgroup normal. Oke. Berikutnya, definisi grup faktor. Nah, grup faktor ini adalah salah satu bentuk grup khusus dari sebuah grup. Kalau kita bahas kemarin grup permutasi, berikutnya adalah grup faktor. Yang membedakan grup faktor ini dengan grup lainnya adalah himpunannya. Himpunan yang kita pakai adalah himpunan semua koset-koset. Nah, dengan operasinya adalah operasi perkalian koset. Nah, operasi perkalian koset, NGI dikali dengan NG, berarti nanti yang kita kalikan hanya elemen G-nya saja. Sementara N-nya itu tetap. Nah, ordernya nanti adalah banyak koset-koset dari G. Kita lihat contohnya. Contoh, misalkan kita punya Z6, berarti himpunan bilangan bulat modulo 6, anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dia merupakan grup terhadap operasi penjumlahan. Kemudian H ada 0, 2, dan 4. Ini adalah subgrup dari G. Maka kita akan tentukan apakah terdapat grup faktor dari G ke H. Nah, untuk menentukan dia punya grup faktor, kita harus tunjukkan dulu. Yang pertama kita tunjukkan dulu apakah si H adalah subgrup normal. Apakah H adalah subgrup normal? Nah, jika dia H adalah subgrup normal, baru kita tentukan apakah H ini akan. Nah, kalau dia sudah membentuk grup, pastilah grup itu kita sebut sebagai grup. Nah, kita lihat. Nah, penyelesaiannya. Nah, cara yang paling gampang kita tentukan dulu semua koset kiri dan koset kanan dari H. Nah, kita tentukan koset kiri dan koset kanan dari H. Nah, kita tentukan operasikan saja. Berarti harus untuk setiapnya karena G-nya terbatas. Jadi G-nya untuk 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal dijumlahkan saja seperti biasa. Ingat ini himpunan biasa ya. Ini tidak ada hubungannya dengan permutasi. Ini himpunan biasa. Jadi tinggal dijumlahkan. 0 tambah 0
0 tambah 2, 0 tambah 4, 1 tambah 0, 1 tambah 2, 1 tambah 4, begitu seterusnya. Bisa kita lihat ternyata koset kiri sama dengan koset kanan. Kalau koset kiri sama dengan koset kanan, berarti kita simpulkan ada H adalah subgroup normal. Kalau dia sudah subgroup normal, kita tinggal tunjukkan apakah anggota himpunan yang membentuk subgroup normal ini merupakan grup faktor. Nah, kita lihat. Kita tahu ada koset kiri. Kita ambil saja koset kirinya, karena koset kiri sama dengan koset kanan, kita ambil salah satu koset kirinya. Kita lihat berapa banyak koset yang dibentuk. Bisa kita lihat ternyata 0 tambah H sama dengan 2 tambah H sama dengan 4 tambah H sama dengan H. 1 tambah H sama dengan 3 tambah H sama dengan 5 tambah H. Berarti ada dua jenis koset pada H, yaitu yang isinya 0, 2, dan 4, dan 1, 3, dan 5. Nah, di 0, 2, dan 4 nanti kita misalkan dengan H, itu isinya 0, 2, dan 4. Kemudian 1 tambah H, yang isinya adalah 1, 3, dan 5. Ini yang jadi himpunan H per G. Nah, ini dia nanti yang jadi himpunan H per G-nya. Nah, kita lihat. Karena himpunan dari koset-koset H di G atau H per G-nya itu hanya terdiri dari ini dua, dan dia merupakan himpunan berhingga, maka kita bisa menggunakan tabel Kelly untuk membuktikan dia membentuk grup atau tidak. Tabel Kelly tinggal dibuat H kali H, berarti H kali H adalah H. 1 tambah H kali H adalah 1, satunya tetap, karena tidak ada 1, hanya tetap. Nah, ini contohnya 1 tambah H kali 1 tambah H. 1 tambah 1, 2 tambah H. 2, kita tahu 2 tambah H itu sama dengan H. Berarti dia tetap berada di H. Jadi ini bisa kita ingat lagi kalau H itu adalah 0, 2, dan 4. Dan 1 tambah H itu adalah 1, 3. Nah, berdasarkan tabel Kelly, kita tahu sifat tertutupnya terpenuhi. Karena anggotanya ada H dan 1 tambah H. Kemudian sifat asosiatif pasti terpenuhi. Dia juga mempunyai identitas, yang jadi identitasnya di sini adalah H. Karena ketika H tambah H hasilnya H, H tambah 1H hasilnya tetap 1 tambah H. Kemudian masing-masing juga punya inverse. Kita lihat yang dioperasikan hasilnya H. H tambah H hasilnya H, berarti H inversenya H. 1 tambah H tambah 1 tambah H hasilnya adalah H, maka mereka juga saling inverse. Karena semua sifat grup terpenuhi, maka bisa kita katakan bahwa himpunan yang anggotanya 0, 2, 4, dan 1, 3, 5 adalah membentuk grup, dan grupnya ini kita sebut grup faktor. Kenapa? Karena himpunan yang membentuknya ini merupakan himpunan koset-koset yang kita beri lambang dengan H per G. Jadi ini himpunan koset-koset dari H di G. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.